Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah bahawa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, selanjutnya dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi, yang kitab ini berbicara panjang lebar tentang ahwalul mauta wa ahlil kubur, keadaan-keadaan orang yang meninggal, cara-cara dan macam-macam jenis-jenis kematian dan hal yang lain-lainnya yang berhubungan dengan al-maut, termasuk yang berhubungan dengan malaikat maut. Maka dalam pembahasan selanjutnya, dalam hadis marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan memberikan pengertian kepada kita dalam proses kematian seseorang, yang mana ketika kita mati, kita lagi dikerjain sama siapa? Malaikatul maut dengan anak buahnya. Maka kata Rasulullah SAW, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, taktaniful abda wa tahbisuhu, ketika lagi mau mencabut roh kita dari bawah kaki, dari qadamain, dari telapakan kaki, roh yang dari sini dimulain, para malaikat menahan dan menjaga hamba itu. Bahasanya dijagain, ditahan. Walaula dzalika, sebab kalau enggak dijaga sama malaikat secara batin, secara ikatan yang enggak kelihatan, lakana ya'du fis sahara wal barari, maka pasti orang itu akan lari, kabur dia ke lapangan, ke tanah lapang, ke padang pasir, dan ke daratan, tempat-tempat yang lainnya, min syiddati sakaratil maut, karena sebab dahsyatnya itu sakaratul maut. Ya, jadi kalau kita lihat kan lagi mau dimatiin, bahasanya begitu. Kenapa dia nggak kabur? Kayak kita lagi mau sunat kan bisa ngumpet di bawah balik, ya. Nah, itu sunat, tapi malaikat, ini lihat rahasianya itu, tanpa kita sadar, ya. Kenapa seseorang yang sudah akan dicabut nyawanya, dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Ini bukan sakit lagi, bukannya putus lagi kulufnya waktu mau kayak disunat, tapi mau diangkat rohnya, mau dimatiin bahasanya. Kenapa kita nggak kabur? Kita kabur yang lucu juga jadi bermalaikat maut itu. Subhanallah, kekuasaan Allah. Hadis Nabi berkata tentang itu. Nabi jelasin, innal malaikata taktaniful abda wa tahbisuhu. Jadi siapa itu yang megangin kita sampai kita nggak bisa lari? Diam aja udah, diam aja. Sampai orang yang sehat pun ya dia mau mati, ya bukan karena anak sakit lemah. Ya bisa aja kan orang sakit kalau mau dibacok misalnya dia sadar, bangun nggak? Nah, kan secara zahir begitu. Kalau mau dimatiin, mau dibunuh, dibangun. Nah ini, itulah rahasia. Kalau Allah sudah akan menentukan seseorang mati, terangkat rohnya dari jasadnya, maka semua dikerjain oleh malaikat, dipegangin roh kita, diri kita, fisik kita. Nah, itu. Ini kata Nabi, sungguhnya para malaikat menahan dan menjaga hamba yang akan dicabut nyawanya. Sebab apa? Kalau kagak walaula dzalik, itu kata Nabi itu. Ya, emang masuk akal juga kata Nabi. Seandainya kalau nggak dipegangin sama malaikat,
lakana ya'du fis sahara, pasti orang ini akan pada lari-larian. Ya, lapangan pada takut semua tuh betul. Ibu malaikat maut. Ya Allah. Subhanallah. Benar gak? Jadi kalau udah mati mah nggak bisa kemana-mana udah. Ya mau lari aja nggak bisa. Tuh kata Nabi. Pasti orang akan lari kalau nggak dipegangin malaikat. Ya, dia akan ke laut, dia nyebur kemana aja dah, ke daratan, dia ngumpet. Kenapa itu? Ya, min syiddati sakaratul maut. Karena dahsyatnya, sakitnya orang ketika merasakan kematian yang disebut dengan sakarat. Nah, itu. Subhanallah, ya. Wa fil hadis selanjutnya, anna malakal maut alaihi salam, sesungguhnya malaikat maut. Siapa malaikat maut alaihi salam? Israel. Insyaallah sih udah pada kenal semua ya. Kenal ya. Kenal namanya aja dulu dah. Kenal namanya dulu, jangan salaman dulu. Ya, kalau salaman ketemu. Ya, mudah-mudahan tapi pasti kita ketemu. Husnul khatimah kita insyaallah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, anna malakal maut alaihi salam, sesungguhnya malaikat maut alaihi salam, memang nama malaikat hampir disamakan penyebutan doanya dengan Nabi selain Rasulullah. Nabi Adam alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, malaikat-malaikat sebutan belakangnya ada alaihi salam ya. Adapun Rasulullah SAW bukan salam aja tapi salawat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat maut ketika Allah akan mencabut ruhnya, lagi dicabut ruhnya. Ruhnya siapa? Malaikat maut sendiri. Kapan tuh malaikat maut diangkat ruhnya? Bahasanya dimatiin sama Allah. Ba'da mauti jami'il khalaiq. Nah, setelah melaksanakan tuh tugas, semuanya pada mati semua tuh, hari kiamat mati semua tuh. Ya. Mati semua termasuk dimatiin juga. Jadi setelah manusia mati semua, makhluk yang hidup mati semua, termasuk manusianya, kemudian para malaikat ya. Malaikat maut disuruh cabut nyawanya malaikat semuanya, malaikat lain, yang lain selain dirinya, malaikat maut itu mati-matiin semuanya. Terakhir siapa? Malaikat maut yang masih hidup. Nah, siapa yang matiin? Allah nih. Ketika Allah mencabut ruhnya atau mematikan malaikat maut, setelah malaikat maut ini mematikan semua makhluk, tugasnya selesai. Yaqulu, berkatalah malaikat maut ini karena ngerasain sakitnya diangkat ruhnya, ngerasain sakitnya lagi dimatiin sama Allah, lagi diangkat ruhnya. Kata malaikat maut apa? Wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Allah dan keagunganmu, law alimtu min sakratil mauti, seandainya aku tahu sakaratul maut itu sakitnya seperti yang aku baru tahu sekarang, seandainya aku tahu sakitnya sakaratul maut sebagaimana aku baru tahu sekarang, maqabattu nafsa mu'min, pasti aku nggak mau mencabut ruhnya orang beriman kemarin. Saking sakitnya itu baru ngerasain, karena terakhir rasanya terakhir ntar. Itulah hikmahnya ya, tugas daripada malaikat maut setelah melaksanakan tugasnya mematikan semua makhluk, maka dimatikanlah ya. Dia ngerasain juga tuh, malaikat maut ngerasain sakarat, sakit-sakitnya, sehingga katanya seandainya aku tahu sakitnya sakaratul maut seperti ini, maka aku mendingan nggak nyabut, nggak mematikan orang-orang yang beriman. Seandainya tahunya dari dulu. Tapi itulah
dengan ilmunya Allah, kekuasaan Allah dan ketentuan Allah bahwa malaikat maut pun akan mati, tapi di akhir sekali, ya. Wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil maut wa shiddatih. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Nabi pernah ditanya tentang al-maut, kematian. Maut, mati itu gimana sih? Wa syiddatihi, dan dahsyatnya kematian, sakaratul maut, tentang kematian dan sakitnya, dahsyatnya kematian. Nabi ditanya pernah tentang itu. Nah, maka Nabi gambarkan, kalau kemarin para sahabat, ya, udah kita bahas di sini, dari ucapan bukan sahabat, dari para nabi sebelum Rasulullah, dari mulai zaman dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, yang menggambarkan kematian itu sakitnya, sakarat itu sakitnya luar biasa, ya. Kalau kata kemarin Nabi Musa seperti besi yang panas, besi dibakar panas banget, dinyes di satu kulit yang basah, apa bunyinya? Habis itu ditarik, apa rasanya? Seperti itulah katanya. Tidak ada yang terangkat dari bulu itu pasti terasa sakitnya itu. Itu gambaran para nabi. Nah, adapun Rasulullah gimana? Nah, ini dia. Faqala inna ahwanal mauti bimanzilati hiskatin. Nah, hampir sama dengan gambaran nabi yang sebelumnya juga katanya. Sesungguhnya paling mudahnya, paling ringannya sakaratul maut, paling ringan tuh, ya. Bahasanya mungkin sakitnya udah dikurangin, yang paling ringan, ya. Kalau bahasa PPKM level berapa nih kan gitu. Apa udah nggak main level lagi udah, ya. Kita udah nggak level, udah nggak level. Kalau anak muda kan gitu, udah nggak level lagi. Kata Nabi apa? Sesungguhnya paling ringannya kematian, rasa kematian, sakaratul maut, seperti tadi tuh, ya, besi yang panas yang tajam, bimanzilati hiskatin, yang ditaruh, diletakkan di suf tadi itu, hampir sama nih dengan Nabi sebelumnya, ya. Di besi yang panas diletakkan di suf, kain wol yang lebat banget, yang basah, bunyi deh, nyes. Kemudian ditarik, diangkat tuh, habis dinyesin diangkat, illa wa ma'aha syai'un minas suf, pasti ada yang ikut nyangkut di besi itu. Nah, itu rasanya seperti itu. Ya, kalau kambing dia punya bulu seperti itu, lalu dinyes pakai besi, habis itu tempelnya ditarik, rasanya gimana itu? Seperti itulah rasa sakitnya, ya. Subhanallah. Nah, ini gambaran-gambaran tentang sakaratul maut. Nah. Walamma hadarat Amr bin al-As al-wafatu, qala lahu ibnuhu ya abatah innaka kunta taqul ya laitani kuntu rajulan aqilan labiban inda nuzulil maut hatta yasifa li ma yajidu wa anta ya abati dhalika ar-rajul fasif li al-maut. Nah, ada kisah katanya terjadi pada diri seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Ketika Sayyidina Amr bin As ini akan mati, dia merasakan sakit-sakit di akhir hayatnya, Amr bin As, yang mana dengan sebab sakit ini nanti ya berujung kematian beliau. Tapi sebelum Amr bin As ini dijemput oleh kematian, sebelum mati, dia ngomong kepada anaknya yang laki, qala lahu ibnuhu, dipanggil anaknya. Lalu anaknya pun berkata kepada ayahnya ini, yaitu Amr bin As,
Anaknya Amr bin As ngomong langsung kepada Amr bin As sebagai ayahnya ini. Ya abatah, innaka kunta taqulu. Wahai abah, wahai ayahku, engkau pernah berkata bahwa engkau ingin bertemu dengan seseorang yang berakal, yang cerdas, yang bisa menggambarkan bagaimana rasanya kematian. Jadi kata anaknya, engkau wahai abah pernah ngomong pengen ketemu orang yang cerdas, yang pinter ketika kematian itu akan datang. Lalu pengen minta dijelasin bagaimana rasanya kematian itu. Kemudian kata anaknya lagi masih, wa anta ya abad dzalikar rajul. Nah, orang itu ya engkau sendiri wahai abah. Kenapa? Abah udah meninggal. Jadi berceritanya berkelanjutan setelah wafatnya. Setelah wafatnya, anaknya Amr bin As bermimpi bertemu dengan Amr bin As. Ya. Anaknya ini bermimpi bertemu dengan ayahnya itu Amr bin As. Lalu ditanyalah, ya, anaknya nanya, wa anta ya abati dzalikar rajul fasif li al-maut. Maka anaknya bertanya dalam mimpi, maka ceritakan kepadaku tentang kematian. Gimana rasanya itu? Waktu ruh dicabut dari jasad. Maka kata Amr bin As, wallahi ya bunayya, demi Allah wahai anakku, ketika aku mati aku merasakan ka'anna jismi fi jubbin min nar. Ketika aku mau dicabut nyawaku, ka'anna jismi, seakan-akan tubuhku berada di dalam penjara yang isinya api semua. Penjara isinya api. Kemudian bagaimana aku bernapas katanya? Wa ka'anni atanaffasu min khirmi ibratin. Sampai dalam keadaan kayak begitu, aku nafas seperti bernafas dari satu lubang jarum. Sempit banget itu. Bahasa sesak bukan sesak lagi itu. Itu saking paniknya, saking takutnya itu. Napasnya bukan kayak bebas begini lagi. Seakan-akan napasnya itu cuma dari alat yang kecilnya kayak kharmi ibrah, selubang jarum, satu lubang jarum. Kayak apa sih lubang jarum? Sempitnya itu, kecilnya. Kalau bahasanya napas dia sesak banget. Wa ka'anna ruhi ghusnu syaukin. Ketika itu juga lah aku berasa ketika ruhku akan dicabut, seakan-akan ditarik di sini nih, disayat. Yujzabu min qadami, ditarik tuh, disayat dari bawah kakiku sampai ke ubun-ubunku. Ditarik dengan apa? Dengan besi panas yang berduri. Seset, subhanallah. Ya, itu gambaran kematiannya luar biasa. Ya, mudah-mudahan makanya kita sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Oh, ya Allah, hawwin, mudahkan, ringankan, gampangin ya Allah kematian kami, mudahkan dalam menghadapi dan mengalami sakaratul maut. Karena naudzubillah, ya naudzubillah, lamanya tulu sakaratul maut, lamanya sakaratul maut itu menunjukkan keaiban seseorang, menunjukkan kejelekan seseorang. Ya, makanya kita minta mudah-mudahan Allah kalau mau matiin nggak pakai banyak-banyak macam-macam dah, ya. Meninggal kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan panjang umur lo dah, panjang umur. Wa fil hadisi marfu'an law anna alama sya'ratin wahidatin minal mayyiti wudi'a ala ahli samawati wal ard lamatu jami'an. Ini masih gambaran tentang sakitnya sakaratul maut. Apa? Kata Nabi, seandainya law anna alama sya'ratin wahidatin minal mayyit,
seandainya satu, ya, seandainya rasa sakitnya satu rambut si mayit, rasa sakitnya satu rambut si mayit, satu rambut doang tuh, ya. Seandainya rasa sakitnya satu rambut si mayit diletakkan, ditaruh kepada penghuni langit dan bumi, itu rasa sakit dari satu rambut si mayit yang baru ngerasain apaan? Sakaratul maut. Kata Nabi, seandainya tuh satu rambut yang udah ngerasain sakitnya sakaratul maut ditaruh di penghuni bumi, langit dan bumi, lamatu jami'an, pasti mereka semua akan mati. Kenapa? Saking sakitnya itu, saking menakutkannya itu. Itu satu rambut doang, satu rambut dari si mayit yang merasakan syiddatu sakaratul maut, dahsyatnya, sakitnya sakaratul maut. Ya, kembali lagi ketika kita mendengar ini, kita doa lagi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, amin ya rabbal alamin. Memang thariqat, cara ulama salafus saleh itu banyak berdoa. Dalam satu pembahasan ketika kita membicarakan tentang surga, maka banyak doa di dalamnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalamnya. Ketika membahas tentang azab-azab neraka, macam-macam neraka, gambaran neraka, seremnya, dahsyatnya, na'udzubillah, maka kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari neraka dan siksaannya. Begitu juga ini sama, ketika kita diceritakan oleh Nabi sakitnya itu sakaratul maut, maka kita minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, amin ya rabbal alamin. Sehingga di dalam syair dikatakan, katanya, ini keadaan kita udah tahu tuh ya, bahwa sakitnya sakaratul maut kayak begitu tuh. Satu rambut bekas si mayat yang baru mati, kalau ditaruh di penghuni langit, pada mati semua tuh, saking dahsyatnya tuh. Satu rambut doang, rasanya hampir berefek kepada mereka tuh, kalau ditaruh di langit. Tapi dasar manusia kita, ya, pulang dari sini nih, sekarang kita takut banget. Pulang dari sini gimana? Tapi mudah-mudahan kita tetap mengingat, ya, terbukti kita melakukan kebaikan, di rumah kita berbuat baik sama istri, sama anak, ya, sama masyarakat, sama bergaul, sama ulama, sama gurunya, sama para asatid, sama kawan-kawan kita. Nah, itu bagian daripada amal soleh kita, ya. Tapi katanya dalam syair, azkurul mauta wala arhabuhu, inna qalbi la ghalidhun kal hajari. Gambarannya manusia, aku mengingat kematian dan aku nggak bisa lari darinya. Kita tahu kita bakal mati dan kita nggak ada yang bisa lari, meleset, ngumpet, nggak mati, nggak ada, pasti semuanya bakal mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah, sifat kematian itu, katakan, sesungguhnya al-maut, kematian yang kalian lari darinya. Ya, kita ngumpet, kita berusaha sehat, ngobatin diri kita supaya jangan mati dulu, maksudnya bukan nggak mati, supaya jangan mati. Kata Allah, kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Kita lari dari dia maranin kita. Itu al-maut, fa innahu mulaqikum. Tapi inna qalbi la ghalidhun kal hajar, tapi hatiku sangat keras seperti batu, ya. Maka yang terpenting, ya, dari persiapan ketika berbicara kematian, pasti bicaranya persiapan. Itu ya, itulah yang Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat dari suku Ansar, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasul? Kalau ngomongin kiamat kan kematian. Nabi balikin lagi, sampai Nabi bertanya, ma'adatta laha. Ente nanya-nanya kiamat, sekarang
apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat. Nggak penting kapan kiamat datang, pasti datang. Maknanya nggak penting kapan kematian datang, pasti datang. Pertanyaannya yang harus kita pikirin dan kita persiapkan, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk kematian itu. Atlubud dunya ka'anni khalidun. Nah, ini gambaran di dalam syair-syair tentang kehidupan kita. Kita mencari dunia, kerja, mencari rezeki, mencari karunia Allah, anugerah Allah, memang disuruh, ya, sibuk dengan urusan dunia. Ka'anni khalidun, seakan-akan kita ini orang yang abadi. Kalau lagi nyari duit, ya seakan-akan kita orang yang abadi. Kalau lagi nyari duit, dimikirin mati, pulang. Kata bini, udah bang, gue takut mati dah. Kita makan apaan kan gitu. Ini gambaran emang, ya. Kita mencari dunia, ya, silahkan, memang disuruh kita. Bahkan tolabul halal wajibun ba'dal faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal wajib setelah kewajiban daripada kewajiban yang lain dari sholat-sholat fardu. Kewajiban yang lain setelah sholat mencari rezeki yang halal, cari. Ini gambaran doang, ya, gambaran di dalam syair. Ketika kita mencari dunia, ka'anni khalidun, ya, kita seakan-akan orang yang abadi, nggak mati, seakan-akan. Padahal wa warai, wawunya waw haliyah, sedangkan di belakang kita mati itu ngikutin, ngintilin kita. Kita ada emang manusia banyak dilupakan, ya. Gitu. Kalau yang lihat kenikmatan dunia, nah, gitu. Normal, manusiawi. Gitu. Jadi syair ini juga buat, ya, sekedar renungan buat kita. Gitu. Jadi kita mencari dunia seakan-akan kita abadi, padahal wa warai al maut, di belakang kita ada kematian. Ya kafulil azhari, ngikutin langkah kita. Subhanallah, ya. Jangan kayak nengok ke belakang, mana ya, gak ada, ya, ngikutin tuh sifatnya kematian ada, ya. Wa kafa bil mauti fa'lam wa'idha, dan cukuplah, dan ketahuilah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat, wa'idha. Itu dalam hadis, ya. Kafa bil mauti wa'idha. Ada yang meninggal, ada berita kematian saudara-saudara kita, itu menjadi renungan, nasihat, ya, kemudian ibrah, pemikiran buat peningkatan kualitas iman kita, amal ibadah kita, dan kebaikan-kebaikan kita. Wa kana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yaqul, kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ya, ini seorang khalifah di zaman dinasti, kalau nggak Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya. Umar bin Abdul Aziz yaqulu, beliau berkata, balaghani wallahu a'lam, telah sampai kepadaku, wallahu a'lam, dari sanadnya, itu maksudnya nyambungnya ini hadis, tapi telah sampai kepadaku berita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi tentang apa katanya? Masalah kematian tadi itu, ngikutin kita. Anna malakal maut yanzuru fi wajhi kulli adamiyyin kulla yawmin 300 nadratin wa 66 nadrah. Oh, katanya apa? Kata Nabi, sungguhnya malaikat maut selalu memandang wajahnya anak Adam setiap hari. Malaikat maut tiap hari ngeliatin manusia berapa kali setiap hari? 366 kali. 366 lihatan. Sekali lihat, lihatin lagi. Sehari 366 kali nazrah. Alhamdulillah. Kita udah dilihatin nih 366 kali. Besok dilihatin lagi kita, Pak. Yang lihatin siapa ya? Malaikat maut. Itu hadis, ya. Insya Allah yang begini, yang mau mancing dia nggak jadi. Udah ada keluarin, ya. Pancingan panjang banget. Ya, lihatin lagi. Ya.
ya. Yang melakukan mau kemaksiat jangan, ya. Yang mau melakukan kezaliman terhenti. Yang mau melakukan fitnah kalau disadar terhenti. Yang mau melakukan sesuatu yang nggak pantas, keluar kata-kata yang menghina dan merendahkan seseorang, apalagi sampai menghina dan merendahkan ulama, nah, kalau disadar nggak jadi itu, ya. Memang kudu diingatin yang begini model orang itu. Jadi ente itu diliatin sama malaikat maut 366 kali. Mau ngapain di dunia, ya? Berkuasa ataupun sewenang-wenang, ya, menjadi apa saja lalu berbicara semau-maunya. Hati-hati, ya. Kalau orang yang kau omongin dia nggak redha sampai dia mati, hati-hati itu, ya. Ini. Udah isya belum? Udah. Ujung saya ngacu berarti ini. Oh, kelambatan, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat renungan pikiran dan peningkatan keimanan kita, menjaga dan mengontrol ibadah semua perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana al-marhum Haji Tabis bin Asim, Haji Abad binti Haji Gapong, Haji Buang bin Polan, Haji Sofia binti Bunting, Haji Bunah binti Haji Buang, Haji Salim bin Haji Saidi, Haji Saina binti Haji Abdul Ghani, Haji Khadijah binti Ardi, Haji Siran bin Haji Abdul Jabbar, Haji Nur Haya binti Haji Dahir, Bapak Sumijan bin Tarib, wa usulihim wa furahim wa jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum birahmatikal wasi'ah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.